Oke, selamat datang di MATLAB. Hari ini kita mau belajar tentang bahasa pemrograman Java, di mana Java adalah pemrograman berbasis objek atau berorientasi objek. Dengan demikian, semua yang kita buat dalam Java itu harus berupa objek. Dan program pertama, kita nggak akan bahas tentang objeknya dulu, kita akan bahas tentang dasar-dasar pemrogramannya dulu. Atau ya, sekalian belajar menggunakan Eclipse. Di sini saya menggunakan Eclipse, dan saya menggunakan Java versi 1.8. Jadi, kita buat dulu project-nya. Create Java project. Di sini saya kasih nama elementary programming, pemrograman dasar. Di sini saya pakai Java SE 1.8, terus kemudian finish. Maka Eclipse akan satu project namanya elementary programming, di mana isinya adalah library, dan kita akan mulai bikin file baru. Di sini kita akan beri nama file simple program. Kita akan buka file baru. Di sini kita beri nama filenya adalah simple program. Dan setiap file dalam Java itu berupa sebuah kelas. Kelas adalah blueprint dari sebuah objek. Jadi, setiap program harus dalam berupa objek. Jadi, kita code-nya atau membuat kodenya dalam kelas. Jadi, saya bilang beri nama simple program, karena kita masih mau belajar dasar-dasarnya dulu. Terus kemudian finish. Maka Eclipse akan buat yang namanya simple program. Eclipse membuat file namanya simpleprogram.java, di mana di dalamnya adalah sebuah kelas yang namanya simple program. Sebuah program dalam Java, jika dia merupakan program utama, maka Java akan selalu mencari namanya method atau fungsi main. Di mana fungsi main itu harus berupa public static. Dengan return type tertentu, kita gunakan dulu aja void, public static void main. Di mana main ini berupa method yang menerima parameter. Parameternya adalah string, array, tanda kurung si kuadrat itu adalah array, dan kita kasih nama array-nya dulu. Kita kasih nama args saja ya. Di dalam void main, di dalam public static void main, ini adalah program utama kita. Jadi apapun yang kita kerjakan di sini akan dikerjakan oleh program kita. Ini kita simple program. Kita cuma mau menerima nilai radius misalnya. Ya, kita mau menghitung lingkaran. Terus kita juga menghitung luasnya. Luas lingkaran. Terus kemudian kita cetak. Cetaknya itu menggunakan system.out.println. Luas lingkaran dengan jari-jari. Terus kemudian jari-jarinya adalah radius. Adalah luas. Tapi di sini belum selesai, karena radius belum mempunyai nilai dan luas juga belum mempunyai nilai. Maka kita kasih nilai dulu. Radius sama dengan 7 aja misalnya, biar gampang. Terus kemudian luas sama dengan, ya kita tahu bahwa perhitungan luas adalah 22 dibagi 7, 22/7, kali jari-jari. Kali jari-jari. Secara matematika, kalian bisa hitung sendiri bahwa ini harusnya luasnya adalah 154. Sekarang kita lihat ya. Untuk menjalankan, kita bisa lihat run. Run. Ctrl F11 ya, itu shortcut-nya. Kita lihat ini luasnya berapa. Luas lingkaran dengan jari-jari 7 adalah 147. Nah, ini ada beberapa kesalahan. Pertama, kita menggunakan tipe data. Jadi sekarang kita belajar tipe data. Kita menggunakan tipe data integer. Integer adalah bilangan bulat.
Artinya apa bilangan bulat? Bilangan bulat artinya 22 dibagi 7, itu hasilnya bukan 3 koma, melainkan 3. Karena bilangan bulat. Selalu dibulatkan ke bawah. Jadi 22 dibagi 7 itu hasilnya adalah 3. Jadi tidak bisa dia berupa koma. Jadi 3 dikali 7, kemudian dikali 7 lagi. Itu adalah hasil perhitungan luasnya. Kalau kita mau hasilnya dalam koma, maka tipe data kita adalah double. Oke, jadi double itu bisa menghasilkan nilai yang koma. Dan kita membuat masuk yang koma adalah 7.0. Jadi ini juga 22.0 dibagi 7.0 dikali radius. Maka kita simpan ya, kita save dulu, file, save, Ctrl S shortcutnya, terus kita run. Nah, dapat ya, 154 sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Jadi ini adalah program sederhana, di mana jalannya itu dari baris paling atas ke baris paling bawah. Jadi ini adalah deklarasi variabel dengan tipe data double, dengan nama variabel adalah radius, kemudian berikutnya deklarasi variabel lagi, dengan tipe data double, dan nama variabelnya adalah luas, kemudian kita beri nilai ke dalam radius sama dengan 7,0, kemudian kita beri nilai ke dalam luas, di mana luas adalah hasil perhitungan dari luas lingkaran, kemudian kita suruh dia cetak system.out.println. Oke. Jadi ini adalah program sederhana kita. Oke, sekarang kita buat lagi program sederhana yang lain, di mana jari-jarinya kita minta inputan dari user. Inputan dari user yang kita pelajarin sekarang, kita menggunakan inputan dari konsol. Oke, kita buat file baru aja ya. Ini simple program. New class. Simple program with console input. Oke, jadi programnya masih sama. Dibuat nama file sama dia, simple program with console input. .java. Di dalamnya ada class yang isinya adalah simple program with console input, di mana yang dicari pertama kali oleh Java adalah public static void main, kalau emang dia pengen bisa dijalankan, di mana main menerima parameter berupa array of string dalam kurung siku, terus kita kasih namanya RGS. Ini RGS bebas ya, ini saya ganti deh jadi argumen. Oke. Tetap jalan, tetap radius, sama luas, terus luasnya tetap kita hitung, luas sama dengan, nggak bisa double ya, nggak bisa integer, harus double, karena nanti 22/7 ini jadinya jelek. Oke, dimana luas sama dengan 22,0 dibagi 7,0 dikali radius dikali radius. Oke. Terus kemudian hasilnya kita cetak system.out.println luas lingkaran dengan jari-jari radius adalah luas. Oke. Kalau kita ingin menerima inputan dari konsol, maka kita harus buat yang namanya file scanner. Scanner, ini adalah tipe datanya. Terus kemudian kita untuk menerima inputan, saya pakai SC aja. Oke. Terus, karena scanner itu berupa kelas, ini kita harus new scanner. Dan kita mau menerima inputan dari konsol, berarti ini system.in. Oke, kita cetak dulu. System.out.print aja ya. Bedanya println dan print ini bisa kalian lihat juga. Print, masukkan jari-jari lingkaran. Oke, kita suruh masukkan. Nanti dia akan meminta kita untuk masukkan jari-jari lingkaran.
Kemudian jari-jari lingkaran kita ambil nilainya. Cara ambil nilai dengan sc.next double, karena kita tahu nilainya nanti berupa double. Dan nilai ini nanti akan kita simpan di dalam variabel yang namanya radius. Jadi radius sama dengan sc.next double. Oke. Nah, scanner itu membutuhkan import. Jadi dia butuh program dari tempat lain. Ya, jadi kalau enggak, dia nggak bisa. Ada beberapa cara yang mudah. Oke. Tadi udah keluar tuh. Nah, itu dia. Oke. Kita ulangin ya. Jadi ini quick fix, Ctrl 1. Oh, sorry. Kursornya pindahin dulu. Terus kemudian quick fix. Nah, ini ada pilihannya nih. Mau ngapain aja. Dan kita maunya adalah import scanner. Jadi tinggal klik import, selesai. Oke, dengan demikian sudah selesai. Dan scanner, sebaiknya ketika udah dibuka, ini adalah kita buka, kita close, sc.close. Artinya kita udah nggak mau pakai lagi dan memori dibebaskan. Oke, sekarang kita jalankan. Masukkan jari-jari lingkaran, tadi 7, sekarang kita masukin 14 aja ya. Nah, luas lingkaran dengan jari-jari 14 adalah 616. Oke, ini typo. Oke. Jadi ini adalah simple program dengan inputan dari konsol. Nah, inputan dari konsol itu bisa berapa banyak ya? Bisa sebanyak-banyaknya. Dan bisa berapa aja ya? Bisa macam-macam. Kalau emang kita inputannya tadi berupa double, ya kita next double. Kalau inputannya berupa integer, ya berarti kita next integer. Oke. Sekarang kita mau... Oke, di sini kalian udah belajar ya, namanya radius adalah nama variabel. Dan sc juga nama variabel. Tapi kalau dia dari sebuah kelas, itu kita sebutnya dengan nama objek. Terus kemudian main, ini adalah nama fungsi atau nama... Nama-nama dalam pemrograman itu kita sebut dengan identifier. Ya, syarat-syarat identifier itu ada. Tinggal kalian pelajari lebih lanjut ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam operasi matematika, operasi aritmatika. Itu adalah operasi yang paling sederhana. Operasi aritmatika kali, bagi, tambah, kurang. Ya. Kali itu pakai tanda bintang ini. Bagi ya pakai tanda garis miring. Tambah ya pakai tanda tambah, kurang pakai tanda kurang. Ini adalah operasi aritmatika sederhana yang bisa kalian kerjakan dengan mengikuti precedence sesuai yang sudah diajari di sekolah. Ya, ada tanda kurung, kali dan bagi itu dijalankan duluan, tambah dan kurang itu belakangan, terus kemudian dikerjakan dari kiri ke kanan. Oke. Jadi, ini adalah elementary programming. Semoga dengan seperti ini, kalian udah bisa mulai belajar menggunakan Java dan belajar bikin program dengan menggunakan bahasa Java. Oke. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.